Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal hatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi azim. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa, yaitu dengan dikumpulkannya kita di tempat yang mana tidak ada ibadah yang paling afdol melainkan ibadah belajar atau mendengarkan daripada ilmu agama. Karena tidak ada sesuatu yang paling mulia pemberian dari Allah kepada hambanya melainkan kenabian, ya kan? Jadi setelah kenabian apa? Orang yang mengambil warisan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita ditemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hampir 2 bulan kita libur ya, mujakarah, sehingga Allah mempertemukan kita lagi. Berarti apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan memudahkan kakinya untuk melangkah ke majelis-majelis ilmu agama, ya. Jadi apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah tadi akan memudahkan hambanya tersebut untuk menghadiri daripada majelis-majelis ilmu agama. Ya kalau pahamnya ya wallahu alam, sebaliknya lah, kalau Allah tidak menghendaki kebaikan, sehingga tauba Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Hatinya dikunci, pendengarannya dikunci, telinganya dikunci, maka azab Allah sangat kecil. Itu diantaranya. Dan juga ya kita sebagai warga komplek ya Citra Garden City Shola Syatiri, ya berhubung tadi ada ya kita lana amaluna, walaupun apa itu penting kita yakin kita tahlilkan juga. Tadi juga kebetulan Ami itu om lah, ada ibu itu kan yang mau catering itu adiknya Mama Ulun, jadi laki sini meninggal tadi juga sampai jam 5:30 rumahnya rebulik dikubur. Jadi sekalian kita tahlilkan juga tadi. Nah, selamat habis juga ada subuh seorang meninggal juga, jadi beberapa orang, jadi kita tidak bertahlil juga sekalian ikhtisar. Ulun ingat apa? Coba Padui juga kemarin haul kah, tahlil juga kah, maksudnya sudah kan orang tua sini juga. Dan juga kemarin kita banyak membahas tentang masalah zakat ya. Ya karena kemarin kita sebenarnya pembahasan kita itu di masalah tentang al-mustahdhar minal janais, orang yang berkaitan dengan kematian ya. Sebelum kita membaca masalah puasa, kita membaca yang masalah dengan yang berhubungan dengan jenazah, dan juga berhubungan dengan orang yang menghadiri ketika orang itu nazah ya, apa yang dia harus lakukan ya. Kemudian kemarin mungkin kita sampai pembacaan kita sampai tentang masalah sholat jenazah katanya. Wallahu alam, artinya kemarin sudah kan sholat jenazah itu kita ringkas ya. Sholli man shalla alaihi imam ya, sengaja aku sembahyang mengikut imam ya kan, atau sendiri kita usolli karena fardu kifayah, itulah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu ialah jikalau satu orang tidak melakukan, seandainya tidak ada orang yang melakukan satu pun, maka akan dosa semuanya. Tapi kalau satu aja ada yang melakukan, maka dibebaskan daripada dosa. Itu namanya fardu kifayah, itu fardu kifayah ya. Nah kemarin masalah sholat jenazah, kemudian masalah zakat. Kemarin Ramadan kita baca masalah zakat ya kan. Zakat itu adalah sesuatu sedekah wajib ya, wajib yang memang sudah ketentuan dari Allah ya. Zakat itu adalah an-nama wa tathhir ya. Kenapa? Zakat itu adalah kotoran ya, yang harta kita mungkin ada yang kita hasilkan kurang bagus, maka dikeluarkan, dibersihkan dengan zakat ya. An-nama wa tathhir secara bahasa itu adalah membersihkan ya, membersihkan harta-harta kita yang rikiat. Makanya ketika Sayyidina Husin ya memakan korma zakat itu, Rasulullah
mengoceknya dan mengeluarkannya, karena itu kotoran. Karena kalau orang yang tidak mustras, orang yang tidak berhak atau dia tidak mengeluarkan zakat, maka harta yang dia dapat, rezeki itu menjadi penyakit. Jadi yang tidak bagus itu kalau kita makan itu menjadi penyakit, bisa menutup hati kita, ya kan, juga bisa mengulah penyakit yang datang di diri kita, ya. Di antaranya 3 ayat Al-Quran yang tentang masalah orang yang makan daripada perkara yang tidak baik seperti riba, itu ada di Al-Quran 3 ayat yang menerangkan hal tersebut, ya. Makanya bisa membawa penyakit. Makanya Rasulullah ada mengatakan dalam sebuah hadisnya, dawu mardokum bisadakah, obati penyakit kalian itu dengan sedekah, karena termasuk daripada mengobati penyakit juga, ya kan. Ya, artinya kenapa Allah ngasih kita akal itu, kata Allah, hai manusia, kami ini kasih akal, tentukan takdirikan dengan akal yang kuberikan, ya kan. Kita mau jadi orang alim, mau jadi akal kita yang kita gunakan, ya kan. Ada lampu merah kita stop, kalau kita nggak punya akal kita tabrak, takdir kita mati tabrak mobil, ya kan. Kita fungsikan akal kita, ya, kita untuk membedakan yang bagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang mana Allah Ta'ala merintahkannya. Yang terpenting itu, ya, artinya makanan ini sangat penting lah, makanan ini, apalagi hak-haknya orang, hak-haknya orang. Karena kalau hakullah, haknya Allah, kita berdosa sama Allah itu tolak al-musamahah, dengan bertaubat kita diampuni sama Allah, ya kan. Bahkan kita dianjurkan untuk bertaubat 100 kali sehari tidak apa-apa. An-nadam, kita penyesalan dengan melakukan dosa itu adalah taubat juga, ya. Kemudian punya niat menyesali daripada perbuatan dosa itu termasuk diampuni juga sama Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lah, ya. Dan juga yang artinya di sini yang berkaitan dengan zakat tadi, kemudian ada juga selain zakat itu namanya sedekah tatawu, ya. Kalau sampaikan tatawu itu adalah sedekah sunnah, tapi kalau zakat itu wajib lah, wajib, ya. 8 golongan yang harus menerima, ya. Orang yang tidak termasuk dalam 8 golongan tadi, maka dia takutnya tidak gugur hak dia yang mengeluarkan zakat, ya kan. Makanya ada fuqara, masakin, ya. Bagaimana dengan habaib, ya orang habib tidak boleh menerima zakat, ya kan, tidak boleh menerima zakat, ya. Ya, hal seperti itu memang ada fatwa, ya. Ada sekitar 80 ulama berfatwa, di antaranya yang banyak diikuti itu daripada Sayyidina Imam Ahmad bin Nasr al-Attas, yang mana dulu kitabnya dibaca di sekumpul. Kata beliau, kalau memang seorang habaib itu dia khawatir daripada meminta-minta, dia kasih zakat, tapi sampaikan ini uang zakat. Seandainya dia tidak menerima, ya kan, ya. Artinya bisa juga, oh kalau boleh menerima zakat, keluarkan duit yang bersih. Iya kan, beda, ya. Tapi ya tidak apa-apa, ya, dikhawatirkan lebih baik aula untuk meninggalkan artinya hal tersebut, tapi diganti dengan. Nah, itu diantaranya ada 80. Diantaranya yang paling diikuti adalah kita menyampaikan ini uang zakat, ya kan. Seandainya dia makan, tapi kalau seandainya dia makan, tapi sekarang ini duit Nabi ini makan orang. Ya, karena duit ini, jika Habib Muhammad Ba'abud mengatakan, Muhammad Ba'abud lawan, di zaman sekarang ini paling enak menguji manusia cuma dengan uang. Amanah ada orangnya, uang aja sih. Coba kalau sudah lawan uang, dia amanah, bisa menjaga orang baik. Tapi kalau duit ini separuh iman kita terabah. Kata Rasulullah, ya'ti ala nas zaman, duit ini akan menjadi Tuhan. Ya'ti ala nasi zamanun dinar wa dirham, ini seperti Tuhan, ya. Kayak Tuhan, duit ini kayak Tuhan. Apa aja kalau ditukari, surga kalau ditukari, ya kan. Ulamanya kalau ditukari, ini duit lah, hati-hati. Sumpah, ya, semuaan kalau ditukari lawan duit, ya. Apa? Kenapa? Karena kalau sudah lawan duit, kejelekan itu jadi baik, ya. Kejelekan orang tadi jadi baik. Duit tadi yang menutupinya, ya kan. Duit yang menutupinya, ya. Karena rusaknya sebuah negeri itu bukan karena banyaknya orang zalim, tapi orang yang alim dia diam, sehingga yang zalim merajalela itu. Karena sedikit orang yang berani mengatakan hak itu sedikit. Dan orang alim kalau tidak berani mengatakan hak itu, maka dia akan, jangan harap merasakan lezatnya beribadah dan harap. Itu diantara
hijab hamba. Ketika dia tidak bisa mengatakan hak itu, jangan harap bisa merasakan lezatnya beribadah. Itu diantaranya. Nah, sedekah tahu ya, karena kemarin masalah zakat wajib dan belum bacakan sedikit masalah sedekah tahu ya. Johari dari Bali. Bali kan. Ada orang itu. Tadi ada di kubur bagus. Iya. Bergol aja Pak. Hilang terus. Sedekah tahu ya, sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu apa? Selain zakat itu namanya sedekah tahu, kita bantu orang, memberi orang, itu sedekah sunnah namanya. Tapi di sini hukumnya juga ada mempunyai hukum. Sedekah di saat kita membantu orang, memberi orang, itu ada hukumnya, ada 4 hukumnya, ada 4. Beda hadiah lah. Hadiah dengan sedekah beda. Ya, sedekah itu adalah kalimat yang sedikit apa? Artinya kurang kada bagus lah. Artinya kalimat yang sedekah, orang yang wajib sedekah. Tapi kalau hadiah beda, hadiah itu beda. Makanya di antara adab ya, adab memberi orang alim itu duit, kita kadang-kadang bisa aja nyambut amplop ke gugur, ya kan? Nah, adab orang mengasih orang alim itu jangan diselamani, buat di kantongnya. Takutnya orang alimnya gugur amplopnya, abutnya nih. Nah, ini sering terjadi juga. Ya lah, artinya ya Allah alam. Ya. Dan hadiah kita berikan kepada orang alim, hadiah, jangan sedekah. Nah, karena sedekah ini termasuk ya begitulah. Nah, kemudian dan juga makanya Rasulullah pun menganjurkan untuk mengobati penyakit kita lawan sedekah. Sedekah termasuk mencegah daripada bala. Ya, banyak sedekah ini luar biasa lah. Memang orang yang karom itu di akhir zaman ini jarang. Karena apa? Mencari duit itu kan uyuh, apalagi dibariakan kena harapan, ya kan? Maka setiap dia mencari uyuh itu 70 iblis yang menggantungi tangannya supaya jangan mengasihkan, itu diantaranya. Jadi kalau ada orang pemurah akhir zaman itu dia kan, tapi pemurah itu bukan artinya dia boros. Orang yang karom itu baina tabdil wa takdir, ya, bukan harus menghamburkan duit itu tidak boleh itu. Artinya itu tidak dianjurkan. Artinya yang bisa menjaga hartanya, mentasarrufkan ya, membantu orang di mana, itu yang namanya karom. Bukan karom tuh jor habis-habisan ya kan. Nah, jadi sedekah itu hukumnya ada punya 4 ya. Ada kalanya wajib, kemarin sampaikan, biar ulang biar never. Sedekah itu ada wajib ya. Kapan hukumnya wajib? It'amut ta'am lil mutir bi syarti kauni fadilan hajatin. Ketika orang datang ke rumah kita, orang tadi kelaparan, kita bisi makanan, lalu apa? Tapi anak bini kita sudah makan semua, sudah terpenuhi kewajibannya. Datang orang kelaparan minta makan, wajib kita beri. Kita menolak dosa. Orang yang lapar, ya, ulun lapar berikan. Siapa tahu Nabi Allah hadir, kita harus tahu kan. Kemudian hukumnya juga sunnah. Sedekah itu seperti kita bantu orang, itu sunnah. Hukumnya sunnah lah. Kita bantu orang itu sunnah, asal hukumnya itu sedekah. Nah, kemudian sedekah itu bisa menjadi makruh. Mau sampaikan makruh kapan? Ya, sedekah bisa menjadi makruh, dia tinggalkan karena hukumnya makruh ada pahala. Tapi kalau dia meninggalkan bukan karena makruh, karena dia tidak senang, misalnya hukum rokok mau tamat makruh, dia nggak ngerokok karena nggak senang, itu nggak dapat pahala. Tapi kalau dia nggak ngerokok karena ada asar hukumnya makruh, itu dapat pahala. Sama halnya ya. Bagaimana orang yang bersedekah makruh itu? Ialah orang yang tasadduk birrodi, ya, bersedekah dengan yang jelek, bagi orang terpakai diberikan orang, ya kan, benda-benda itu artinya makruh ya. Tarkuhu, makanya nanya bersedekah itu dengan yang bagus ya. Ya repot bang, artinya kayak Yusuf Mansur itu habis gitu. Biar bisa alih biar ya, kalau wallahu alam kita akan tahu lah ya. Kemudian sedekah jadi haram, ada kalanya haram tasadduk alaman yasta'ina biha ala maksiatin bigor niatin ya. Bantu orang maksiat tapi dengan syarat bigor niatin,
ada petunjuk, bukti, saksi dia ini bakal bermaksiat bukan minuman, tapi kita yang memberi kita langsung apa itu Quran minum, dosa, hati fitnah itu. Karena tidak ada gorniah, nggak ada petunjuk, itu fitnah, dosa besar, nggak boleh. Ya, kecuali dia ada punya rencana, kita saksi yang jelas yang bisa diterima, dia mau beli minuman misalkan. Kalau tidak ada, langsung aja kita memvonis, jangan, hati-hati. Ya, jangan merasa diri kita lebih baik. Orang merasa dirinya baik bukan orang baik. Orang yang merasa dirinya mulia bukan orang mulia. Orang yang merasa dirinya alim, hati-hati. Kita juga dilarang juga untuk memandang rendah ya orang pelaku maksiat. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, jangan sekali-kali engkau memandang rendah orang yang bermaksiat. Ya, kita pandang hina, jangan. Karena apa? Takutnya di saat engkau menghinanya dia bertaubat kepada Allah, taubatnya diterima, dia nyesal aja diterima sama Allah, maka kita tidak dimatikan sama Allah kecuali melakukan dosa yang sama, kita atau anak kita. Dan ini mujarab, biasanya terlalu khawatir kita kadang sama anak kita, akhirnya anak kita banget, itu kita jauh, kita doakan ya, kita kadang mungkin lebih baik daripada mereka ahlu maksiat, ya kan ya. Itu diantaranya dengan syarat digor niatin ya, dengan petunjuk, itu sedekah sunnah lah. Nah, kemudian nanti kita sambung minggu depan. Dan juga masalah Syawal sampaikan, puasa Sid Syawal itu kalau adat orang di Perin, puasa Sid Syawal setelah Ramadan, 1 Syawal kita kan haram puasa, ya kan? 1 Syawal, 10 Zulhijjah haram kan, nanti hari raya. Kalau Zulhijjah nanti sholat hari raya Idul Adha dengan Idul Fitri itu lebih afdal Idul Adha. Idul Adha itu dengan dalil Al-Quran fasholli rabbika wanhar ya, dengan dalilnya fasholli maka kau sholat, fasholli untuk kepada Tuhan menghadap Tuhanmu dengan di hari raya, karena Idul Adha itu ada dalilnya di Al-Quran ya. Kemudian paling dan afdal kalau Idul Adha itu afdalnya bagi mereka yang berkurban untuk berimsak ya, dari setelah sholat subuh itu menahan tidak makan dan minum ya. Sholatnya juga dipercepat supaya apa? Supaya kita motong sapinya cepat juga. Nah, supaya apa? Mereka yang berkurban tadi bisa berbuka dengan hatinya yang dia kurbankan tadi. Karena orang yang berkurban itu dianjurkan untuk berbuka dengan hati daripada binatang yang dikurbankannya lah. Jadi mungkin kalau kita sholat Idul Fitri jam 8, jam 7 sholat itu, supaya lebih cepat itu diantaranya Idul Adha lah ya. Kalau tidak sempat berjamaah, nggak apa-apa sholat sendiri di rumah ya. Sholat sendiri itu disunahkan mandi bagi mereka yang ingin hadir sholat atau tidak hadir. Siapa saja orang yang haid sunnah mandi di hari raya itu. Itu diantaranya. Jadi kita sambung masalah jenazah lah, masalah jenazah, mandikan jenazah nanti kita sambung dulu depan. Ya, karena di kampung Jawa sudah mulai, jadi di sini mulai ya. Ya sebenarnya rencananya anak bisa raya haji semua. Cuma di sana nakuni terus dari nyaman. Ya deh, kita bertahlil lah. Warga kita yang meninggal tadi juga kita tahlilkan, semua warga komplek kita, saudaranya, orang tuanya yang meninggal kita tahlilkan sama-sama lah. Semoga mendapat rahmat di musuh dan surganya Allah di hari hisab ya amin. Dan juga kita tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali tergolong orang-orang yang berjihad dan berjuang untuk mengambil warisan baginda Rasulullah ya, karena sangat mulia di saat kita digolongkan sama Allah orang-orang yang menuntut ilmu ya, syahid mati kita itu kan di antara ya luar biasa. Allahumma ja'al fidallahum minan nar wa fikatan lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma maghfiratuka awsa'u min junubina wa rahmatuka arja indana min a'malina ya Rabb kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' wa tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna an kulli syai' wa atina kulli syai' wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bihaqqi wa bihurmati wa bijahi nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya ali wa ala bisyafa ya ali wa ala bisyafa ya ali wa ala bisyafa ya sayyidi wa ali salim ya abdul syafi bisyafa ya sayyidi qul lana wa lakum matan jalil wa ajana wa taqdir sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin wa minkum